Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian, salam kenal dari saya. Nama saya adalah Pastor Daniel Hendrata dan sukacita yang besar untuk kita bisa bertemu pada sore hari ini. Satu tema khotbah yang akan saya bawakan dengan judul yaitu Faith, Hope, and Love. Dan saya berdoa biarlah di akhir daripada firman Tuhan ini saudara akan mengerti tentang lebih dalam tentang apa yang Tuhan maksudkan dengan Faith, Hope, and Love ini. Saya datang bersama dengan istri saya, tapi sore hari ini saudara istri saya kelelahan, jadi nggak bisa ada di tengah-tengah kita. Tetapi satu hal yang pasti bahwa tadi saya minta kepada dia, support me in prayer, karena saya tahu bahwa Tuhan hendak bekerja untuk setiap daripada jemaat yang ada di sini. Saudara, kemarin kami juga memberikan satu seminar keluarga ya, khususnya di konteksnya adalah bagi orang-orang yang sudah menikah. Tetapi kita berdoa biarlah apa yang sudah dibagikan kemarin juga menjadi berkat nantinya bagi setiap daripada anak-anak muda lainnya. Berapa banyak yang belum menikah? Boleh lihat tangannya? Oh banyak, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya punya 2 orang anak ya. Anak saya udah relatif besar. Yang pertama 23 tahun. Yang anak kami yang kedua umur 13 tahun. Dan puji Tuhan, Tuhan pakai keluarga kami. Anak-anak kami bukan anak-anak yang sempurna. Jadi kalau kalian, orang-orang yang relatif muda, merasa bahwa Tuhan kok aku nggak dipakai Tuhan ya. Aku kenapa nggak bisa seperti orang-orang lain yang luar biasa, perkasa, hebat sekali. Saudara tenang aja, Tuhan punya waktu. Amin. Yang perlu saudara lakukan adalah siapkan diri saudara, lakukan bagianmu, nanti ketika appointment-nya Tuhan, kairosnya Tuhan sudah ada pada kehidupan kalian, maka percaya saja Tuhan tidak akan pernah meluputkanmu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Boleh lihat tangannya? Puji Tuhan. Siap dengar firman Tuhan? Coba lihat kiri kanan, katakan aku siap dengar firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ketika kita belajar tentang kasih, kita akan langsung mengingat ada satu bagian di dalam firman Tuhan, khususnya tertera di dalam 1 Korintus pasal 13. Betul ya? Ada amin ya? Nah, kita akan belajar pada sore hari ini, saya akan bawakan dengan model eksposisi. Eksposisi itu nanti artinya menjabarkan secara dalam, dari awal sampai akhir, tidak cuma dicomot-comot gitu saudara ya. Satu hal yang mesti kita mengetahui bahwa belajar tentang kasih itu bukan tentang perasaan. Tetapi kita tahu bahwa kasih itu sebenarnya adalah tindakan. Nah, kita perlu tahu dulu nih, saya mau kasih background dulu. Kalau kita belajar tentang firman Tuhan, baik juga untuk kalian tahu, ini kalau diambil dari 1 Korintus, kepada siapakah firman Tuhan ini ditulis pada mula-mulanya. Nah, ditulis jelas oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Ditulis untuk orang-orang yang pada waktu itu sudah percaya atau orang-orang Kristen di sebuah kota yang namanya Korintus. Nah, Korintus pada zaman itu adalah disebut yaitu Asia Kecil, tetapi pada zaman sekarang lokasi daripada Korintus ini ada di suatu negara yang namanya Yunani. Very thriving, dan kenapa saya sampaikan ini? Karena waktu itu sebuah kota itu akan berkembang dengan pesat kalau kota itu adalah kota yaitu kota pelabuhan. Saya melihat di Bali ini adalah banyak sekali kemiripan dengan yang namanya kota Korintus. Pertama, saudara, kota ini juga kota pelabuhan, betul ya? Nah, kemudian yang kedua, karena kota pelabuhan, saya melihat bahwa di Bali ini adalah kota yang begitu banyak orang-orang dari etnis budaya yang berbeda-beda. Betul ya? Saya tidak tahu apa yang membawa saudara sampai di tempat ini, tetapi satu hal yang saya tahu bahwa Bali bisa disebut yaitu sebagai melting pot, atau tempat meleburnya budaya yang berbeda-beda. Saudara bisa datang dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi saudara kita tahu bahwa ada nilai-nilai value yang pasti juga berbeda. Makanya kita perlu setiap minggu datang ke sebuah gereja supaya kita diisi dengan pengertian yang sama. Terutama tentang apa itu kasih. Saya bisa katakan saudara ya, berbahaya sekali kalau kita cuman belajar tentang love, L-O-V-E atau cinta, itu berdasarkan cuman perasaan saja. Ada banyak orang-orang yang menjadi korban daripada cinta, dan kemudian saking sakitnya saudara, kemudian mereka tidak lagi percaya apa yang namanya cinta itu. Tidak sedikit daripada orang-orang yang tidak percaya dan mengatakan semua laki-laki adalah sama saja, dikatakan buaya. Tetapi kemudian ada juga perempuan laki-laki yang mengatakan semua perempuan sama saja. Saudara, kita perlu tahu bahwa setiap daripada manusia itu sudah punya bibit dosa. Makanya pada sore hari ini harapan saya adalah kita akan mempunyai pengertian yang sama tentang itu, apa itu daripada kasih. Saudara, kasih pernah dengar gak? Ada satu kata-kata yang namanya agape. Di dalam bahasa aslinya kasih itu gak cuman agape saja, tetapi agape itu disebut yaitu kasih daripada Tuhan. The God kind of love.
Di mana kasih itu kasih yang sempurna, kasih yang tidak menuntut, kemudian kasih yang tidak menghakimi, tetapi ada kasih tipe lainnya, yaitu misalnya disebut yaitu storge. Ada yaitu kasih antara orang tua dan anaknya. Bisa disebut juga ada yang kasih yang ketiga, namanya adalah filia, kasih persaudaraan. Dan yang keempat disebut eros. Kasih eros itu adalah kasih daripada seorang laki-laki kepada seorang perempuan, lawan jenis saudara. Dan kemudian ada orang yang berkata, kalau gitu kita nggak usah ngomong tentang eros. Saya kurang setuju dengan itu saudara, karena apa? Kita masih hidup di muka bumi. Saya bisa cinta kepada istri saya, salah satunya karena saya punya eros di dalam kehidupan saya kepada dia. Ada amin? Mau belajar sesuatu? Puji Tuhan, haleluya. Mari kita lihat lebih dalam. Poin yang pertama, saya mau mengajarkan bahwa kalau kita mau belajar tentang kasih, maka harus ada benchmarknya. Nah, benchmark kita tidak lain tidak bukan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya poin yang pertama ini saya sebut yaitu Yesus adalah teladan kita. Buka bersama dengan saya dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15. Kita lihat bersama-sama daripada ayat 12 sampai dengan ayat 13. Yuk kita baca yuk. Siap ya? 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita bisa berbangga akan Tuhan Yesus karena apa? Dia tidak omdo, tidak cuman omong doang. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa manusia itu dikasih oleh Allah Bapa, di dalam firman Tuhan ayat yang lain mengatakan Yohanes 3 ayat 16, di sana dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia itu berbicara yaitu orang-orang yang ada di dalamnya. Yaitu saudara dan saya. Sehingga apa? Dunia ini yang sudah jatuh di dalam dosa, makanya tadi kita bisa mendapatkan satu konklusi, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka dengan mudah dapat berkata, semua laki-laki sama saja. Betul enggak? Ada orang yang berkata, semua perempuan sama saja. Kenapa demikian saudara? Karena kita ini adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan dosa ini tidak berbicara mengenai perbuatan yang kemarin semalam tadi pagi kita lakukan. Tetapi dosa yang timbul akibat daripada benih yang ada dari seorang manusia pertama yang bernama Adam. Di dalam firman Tuhan dikatakan gara-gara Adam yang pertama, manusia yang pertama itu ketika dia jatuh di dalam dosa bersama dengan Hawa, maka semua manusia yang lain itu juga ikut berdosa. Tetapi puji nama Tuhan, ada harapan saudara. Adam yang kedua di dalam firman Tuhan yang sama di dalam kitab Roma dikatakan bahwa yaitu Yesus Kristus. Adam yang kedua tidak gagal, dicobai. Saudara kita tahu bagaimana Yesus itu datang dalam rupa dan wujud manusia. Lahir kita rayakan dengan yaitu hari raya Natal. Lahir sebagai manusia, mungil dari bayi, dikandung saudara persis seperti saudara dan saya. Yesus gak seperti cerita film Terminator yang tiba-tiba turun dari entah dari mana antah berantah, tiba-tiba turun jegleng gini saudara. Dalam kondisi telanjang. Tetapi Yesus Kristus dikandung, mirip seperti saudara dan saya. Yesus Kristus ketika kemudian dia bertumbuh dari anak-anak sampai dewasa, dia juga pasti mengalami struggle yang kita pernah semua alami saudara. Makanya kita bisa tahu bahwa manusia Adam yang kedua, yakni Tuhan Yesus Kristus, dia tidak gagal. Sehingga firman Tuhan mengatakan karena Yesus berhasil, maka sekarang diberikan kesempatan buat kita bahwa Yesuslah menjadi acuan kita. Bukan lagi Adam. Makanya saudara sekalian ketika kita tadi belajar mengenai kasih, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kata-kata saling mengasihi itu adalah kata sifat, kata kerja yang disebut yaitu agapao. Pernah dengar ya? Pasti ya ada agape, ada agapao. Bedanya apa? Kalau agape itu artinya kata benda, noun. Tetapi kata saling itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang aktif, sedang dikerjakan. Dan kasih ini sekali lagi bukan cuma perasaan. Bukan cuma ketika kita menyukai seseorang. Saya mengatakan kepada kalian semua, ketika kita masih muda, ketika kita baru menikah, atau ketika kita masih pacaran, kita ini dibanjiri dengan satu hormon yang namanya dopamin di kepala kita, di otak kita karena adanya perasaan kasih itu.
Namun demikian over the years, coba lihat deh orang tua kalian. Saudara, kadang-kadang kita melihat bagaimana ada orang tua kita yang rupanya bermacam-macam sekali sifat-sifatnya. Ada yang dapat memberikan contoh yang baik. Sampai dengan mereka usianya sudah sangat senior, sudah sangat tua, mereka saling menghargai. Itu kan contoh yang baik. Betul ya? Tetapi saudara, ada juga orang tua yang tidak bisa memberikan contoh yang baik. Saudara, bahkan ada juga orang-orang yang ketika dia bertumbuh kembang, di dalam kondisi yang sangat labil, orang tuanya ada yang juga sudah meninggal. Itu unfortunate sekali saudara. Tetapi ada juga yang bahkan orang tuanya memilih itu bercerai. Karena apa? Mengatakan, gua udah gak cinta sama lo. Kenapa bisa demikian? Padahal mereka lupa ketika mereka menikah. Dan kebanyakan kita tahu ya, kalau saudara, saya tidak tahu apa latar belakang kepercayaan keluarga saudara. Saya asumsikan kebanyakan daripada saudara dilahirkan di tengah-tengah keluarga orang Kristen. Kemungkinan besar orang tua saudara diberkati di sebuah gereja. Dan kalaupun mereka tidak diberkati di dalam sebuah gereja, secara normatif orang yang menikah, kita pernah lihat film bagaimana orang yang menikah kan? Dan di sana pasti ditanyakan bahwa mereka mempunyai janji nikah. Betul enggak? Dan di dalam janji nikah itu selalu dikatakan bahwa aku menerima kamu. Di dalam suka ataupun duka. Lebih kaya ataupun lebih miskin. Betul enggak? Di dalam kelimpahan ataupun kekurangan. Sampai apa saudara? Sampai apa? Walaupun kamu belum menikah, tapi kamu sudah tahu jawabannya. Bahwa sampai maut memisahkan. Sehingga akhirnya kita bertanya, loh terus kenapa orang tuaku kok bercerai? Kenapa kok mereka kemudian mengatakan, gua udah gak cinta sama lo? Karena apa? Mereka cuma berpikir, cinta itu cuma feeling. Saudara, makanya kita perlu mengerti, tadi saya mengatakan dari latar belakang yang berbeda-beda, nilai yang berbeda-beda, hari ini kita harus mengerti bahwa yang namanya feeling tadi itu, dopamin itu bisa reda. Nah ketika reda, ya mata kita mulai terbuka. Makanya ketika orang pacaran jatuh cinta, selalu saudara dikatakan cinta itu buta. Nah inilah yang terjadi ketika realita, ketika dopaminmu reda, yang terjadi matanya mulai melek. Ini yang berbahaya, itu yang dialami oleh orang tua kita. Sehingga mereka udah mengatakan, gua nggak ada cinta sama lu. Cerai aja deh. Saudara, sangat disayangkan sekali. Makanya itu di sini dikatakan bahwa ada kata kerja, yaitu saling. Dan ayat 13 mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya tidak tahu apakah ada orang-orang yang demikian di dalam kehidupan saudara. Saya sih nggak punya. Kalaupun orang tua saya rela berkorban demi saya, kayaknya orang tua saya nggak bakal mau mati menggantikan posisi saya kecuali kepepet banget saudara. Dan kalaupun ada, saya percaya yang terbaik adalah yang Yesus Kristus pernah lakukan. Buat kamu dan buat aku. Yang percaya katakan amin. Ayo kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, dengan cinta ini atau kasih ini, saya akan skip ya. Kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua ini, kita akan nanti melihat ya, bahwa ternyata kasih daripada Tuhan, kasih daripada surga, ini dapat mengubah hati yang terbuat dari batu. Kok bisa sih manusia dibilang hatinya terbuat dari batu? Saudara, kita dibesarkan dengan latar belakang yang sangat berbeda-beda, betul nggak? Saya tidak tahu bagaimana saudara you were raised up atau dibesarkan oleh orang tuamu. Ada orang tua yang begitu brutal besarin anak-anaknya. Ya, ada orang tua yang begitu soft, begitu pengertian. Apalagi orang tua yang saya nggak tahu dengan usia orang tua saudara ya. Saya hampir 50 dan orang tua saya termasuk orang tua zaman kolonial. Ya, ketika misalnya saudara anaknya bermasalah, ini saya mau ceritakan, dengar baik-baik, bukan karena saya membenci papa saya. Tetapi sebagai contoh, ya. Papa saya hari ini adalah salah satu tim pengembalaan dari gereja yang saya gembalakan. Jadi hubungan kami sangat baik, tidak ada rasa benci kepada papa saya. Tetapi ketika saya ceritakan ini supaya saudara boleh berkaca, oh ternyata keluarganya brutal juga gitu ya. Papa saya adalah seorang pekerja keras. Satu hal yang saya banggakan dari papa saya, papa saya dan mama saya puji Tuhan masih ada, masih hidup saudara. Mereka sudah menikah,
Hari ini saya percaya mereka sudah menikah 54 tahun. Jadi contoh yang baik. Satu hal yang saya banggakan, saya tidak pernah mendengar bagaimana papa mama saya ribut berantem gara-gara ada wanita lain. Jadi itu satu poin yang sangat solid banget bagi saya. Saya bisa bertumbuh kembang, oh kalau papa saya bisa, saya bisa. Yang kedua, saya puji Tuhan diberkati sekali dalam keluarga yang relatif baik. Papa saya tidak pernah ribut dengan mama saya gara-gara judi. Itu keuntungan buat saya. Yang ketiga, papa saya dan mama saya tidak pernah ribut gara-gara wanita lain nggak ada, judi nggak ada, gara-gara macam-macam narkoba pun juga nggak ada. Nah, keluarga seperti ini kan bagi banyak orang keluarga yang sangat baik sekali. Atau relatif baik. Cuman kalau papa saya ngamuk saudara, dengan bekerja kerasnya, walaupun anaknya masih kecil, bukan cuma dipukul pakai rotan, bukan cuma dipukul pakai sabuk, tapi bisa disetrum loh anaknya. Ya, papa saya mengerti tentang kelistrikan dan dia bisa ambil listrik, kabel listrik itu saudara, dia mungkin saya nggak tahu apakah dia punya siapan di rumah atau gimana, tetapi ujungnya bisa dipotong, ditarik itu supaya kawat tembaganya bisa muncul saudara di dua sisi dan dicolokin dan anak yang nakal, sini kamu, jebret, jebret, jebret. Nangkep ya? Nah, kita semua bisa dibesarkan dengan pola yang berbeda-beda. Ada juga sebaliknya saudara yang mungkin dibesarkan dengan tipe keluarga yang bukan cuman brutal masalah tadi itu, tetapi contoh yang tidak baik. Di mana gonta-ganti pasangan. Makanya itu saudara, ini yang seringkali saya bisa katakan membuat seorang anak atau seorang pribadi itu bisa mempunyai hati yang terbuat daripada batu. Keras banget. Betul ya saudara ya? Atau saudara mungkin dibesarkan dalam lingkungan keluarga orang Kristen. Tetapi kekristenan itu cuman seperti sebuah agama saja. Begitu banyak aturan dan seakan-akan tidak ada kehidupan di dalamnya. Melihat sosok Tuhan sebagai sosok yang hanya perlu ditakuti. Dan tidak ada kasih di dalam sosok Tuhan itu. Makanya saudara ketika kita mengerti hal ini, hati kita menjadi begitu terbuat daripada batu, sangat marah, sangat pahit sekali. Dan ada kabar baik bagi saudara yang sedang mengalami hal-hal seperti ini. Engkau yang tidak bisa berdamai dengan masa lalumu. Engkau yang tidak bisa berdamai, Tuhan kenapa engkau izinkan aku lahir di keluarga model kayak gini. Makanya saudara, ketika kita encounter Kristus secara pribadi, maka akan ada gambar-gambar yang salah. Itu kemudian disingkirkan daripada kehidupan kita. Saya berdoa sore hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan. Ketika Tuhan melawat kehidupan saudara. Kasih daripada surga itu yang agape itu. Ada pada kehidupan saudara. Melawat kehidupan saudara. Hatimu yang terbuat daripada batu akan diubahkan menjadi hati yang terbuat daripada daging. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3. Firman Tuhan berkata kepada kita, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Berarti ini orang yang hebat banget ya saudara ya. Multi languages. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 2 ini berbicara ternyata ada orang-orang yang punya level kerohanian sangat tinggi. Dan bahkan saudara mungkin orang-orang yang di dalam beberapa gereja yang lebih kuno saudara ya, majelis-majelis gereja. Orang-orang yang sangat hebat. Mungkin saja saudara, orang-orang yang punya karunia kenabian. Hebat kan? Ya saudara ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau orang-orang yang memiliki iman yang sempurna, dikatakan untuk memindahkan gunung saudara, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali gak berguna. Ayat 3 mengatakan, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Ini kurang kasih apa sih benar saudara? Bagi kita kebanyakan kalau kita berderma, kita udah berpikir kita mengasihi. Tapi ternyata bukan itu. Saudara, hatinya masih terbuat daripada batu. Tidak bisa menerima kasih Tuhan. Tidak bisa cair hubungannya dengan Tuhan. Nggak bisa cair hubungannya dengan sesama manusia.
dan bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saya berdoa bagi saudara, sore hari ini, termasuk engkau yang masih kuliah, engkau yang baru cari pekerjaan, engkau yang sudah mempunyai bisnis. Saudara, kadang-kadang kita punya ambisi tertentu. Jangan-jangan untuk membuktikan kepada orang yang kita benci. Itu kan ambisi. Betul ya? Walaupun bagi dunia rasa sakit itu diperlukan, saudara pasti pernah dengar ini. Kalau saudara suka scrolling Instagram, saudara suka scrolling TikTok, saudara akan pernah mendengar ini bahwa rasa sakit diperlukan itu menjadi why-nya kita untuk sukses. Tetapi firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Ada amin enggak? Dan makanya saya berdoa harus ada alasan yang jelas ketika saudara mau meraih kesuksesan. Apakah cuma kesuksesan yang saudara mau capai? Kalau saudara menerima kasihnya Tuhan, saya berdoa bukan lagi cuman mendatangkan keuntungan untuk membuktikan kepada orang lain. Tetapi saudara tahu bahwa ada rencana Tuhan yang besar, kenapa Tuhan memberkati kehidupan saudara. Hidup yang berdampak gitu loh. Ada amin enggak? Sehingga ketika saudara pergi ke gereja, engkau diisi kebenaran firman Tuhan. Kita enggak boleh lupa ada satu amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan di sana Tuhan Yesus berkata, ketika kamu menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku. Sehingga apa saudara? Besok hari Senin sampai dengan hari Jumat ataupun Sabtu, saudara ketika engkau ada di tempat itu, di tempat di mana engkau bekerja, engkau berkarya, engkau hidup. Saudara, di sana tempat yang terbaik untuk engkau menjadi saksinya Kristus. Yang percaya katakan amin. Siapa mau menjadi saksi Kristus? Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Tadi saya katakan saudara, bahwa kota Korintus, kota yang very thriving. Kota Korintus mirip sekali dengan kondisi Bali. Walaupun mungkin jaraknya 2000 tahun berbeda saudara. Ada orang-orang yang berbeda-beda datang saudara. Mereka punya motivasi yang sangat berbeda-beda. Saya tidak tahu sekali lagi motivasi saudara apa. Tetapi satu hal yang menjadi kebenaran, saya berdoa dan saya rindu melihat setiap daripada saudara yang datang ikut ibadah pada sore hari ini. Engkau akan menemukan tujuan hidupmu yang benar. Engkau akan berjumpa dengan kasih daripada Kristus itu. Sehingga saudara, kasihmu akan muncul. Kasihnya apa sih Pak? Yuk kita definisikan ulang saudara. Ini poin yang ketiga. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu mempunyai dua sifat yang sangat luar biasa. Yang pertama, Tuhan itu maha benar. Artinya apa? Apa yang dia rencanakan, apa yang dia sabdakan, itu nggak bisa kita cecehan sama Tuhan, nggak mungkin menang. Ngerti ya kata-kata cecehan ya? Kita berargumentasi dengan Tuhan, Tuhan kok gini sih Tuhan? Gua nggak terima, gua nggak suka Tuhan. Kalau ngomong sama Tuhan, it's okay saudara, gua luluh, Tuhan juga ngerti kok. Paham ya? Kita nggak perlu terlalu menjaga wibawa di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Jadi artinya daripada kita mencoba berargumentasi dan melakukan minta Tuhan yang berubah, maka sebaiknya kita yang berubah. Kemaha benaran Tuhan itu dituliskan dalam hukum Taurat. Hukum Taurat bukan cuma 10 saudara, kalau saudara, by the way kalau engkau belum tahu, hukum Taurat itu ada berapa? 613, ini catat saudara. Banyak sekali. Dan kesempurnaan Tuhan tuh ekspektasinya lebih hebat daripada orang tua kita. Ya, Tuhan expect kita untuk hidup di dalam hukum Taurat itu sempurna. Karena apa? Dia memang suci. Dia kudus sekali, saudara. Dia righteous. Ada 613 hukum yang kita harus penuhi. Bisa enggak? Kagak bisa. Makanya kita tahu bahwa puji Tuhan ada sifat Tuhan yang kedua yaitu maha kasih. Love ini loh saudara. Sehingga di dalam kasih karunia-Nya dia sudah berikan Tuhan Yesus untuk supaya kita bisa menghidupinya dengan baik. Yuk kita definisikan. Ayat 4 sampai dengan ayat 7. Baca bersama yuk, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yuk mau enggak? Sore hari ini kita definisikan bersama-sama bahwa mulai sekarang kita rubah persepsi kita.
point of view kita tentang kasih dengan ini, saudara. Ya. Karena apa? Sehingga kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk melihat ada satu filter yang benar nih. Sehingga kalau saudara lagi pacaran, saudara lagi berbisnis, akan ada orang-orang yang saya katakan berbulu domba. Padahal serigala. Maka akan dengan lebih mudah kita akan spotting mereka. Oh, hati-hati nih, ini pura-pura nih. Ya saudara, berhati-hati saudara. Karena apa? Menurut saya itu adalah tindakan yang sangat tidak baik. Kenapa demikian? Suatu hari kelak saudara pastinya secara normal ingin dong mempunyai kehidupan yang baik. Let's say kehidupan yang lebih baik itu menikah dengan orang yang benar. Siapa yang pengen menikah dengan orang yang benar? Coba saya lihat tangannya. Haleluya, banyak loh. Pak Hendra, Pak Anton, banyak jemaat sini yang ingin menikah dengan orang yang benar. Coba lihat tangannya tadi supaya mereka bisa noleh. Oh enggak, banyak diturunin. Ada enggak yang punya cita-cita menikah dengan orang yang enggak baik-baik? Angkat tangan. Ada enggak yang ketiga nih yang belum tahu apa yang kau mau? Ayo lagi tanya, siapa yang mau menikah dengan orang baik-baik? Coba angkat tangan, ayo jujur yuk. Saya tantang saudara, kamu yang angkat tangan mau menikah dengan orang baik-baik. Kalau saudara masuk ke Oyo duluan, kalau kamu masuk ke kos-kosan sebentar, duluan bukan sebentar, 30 menit baru keluar dan tidak ada CCTV di sana. Oh kaget semua, itu bukan saya saudara ya. Maka saudara bisa bayangkan berarti nanti kalau saudara akan menikahi dengan orang itu, berarti istrimu atau suamimu orang yang sembarangan dong. Kalau lagi pacaran aja sudah kayak gitu, apalagi nanti kalau sudah menikah dopaminnya sudah habis. Maka akan dengan lebih mudah orang itu untuk mengambil keputusan untuk meninggalkan saudara. Bisa nangkep? Nah makanya kita perlu mendefinisikan kasih itu kayak gini loh. Sabar, murah hati dan yang lain-lain. Saya kasih satu tabel saudara supaya mengerti dengan lebih mudah. Elemen kasih itu tadi ada ya, sabar, murah hati, bersukacita karena kebenaran. Batasannya apa? Ini saudara, tidak cemburu. Nah saya akan berhenti dulu sini, izinkan saya menjelaskan. Ya, di sana dikatakan ada kata-kata tidak cemburu. Saya mau tanya dulu. Saudara terutama yang sudah menikah, sedang pacaran, sebenarnya cemburu itu alkitabiah enggak sih? Siapa yang bilang bahwa cemburu itu alkitabiah? Angkat tangan. Cuman Pak Anton, yang lain enggak ada ya. Siapa yang bilang bahwa cemburu kok udah anak Tuhan kok cemburu sih? Ini buktinya cemburu itu enggak alkitabiah. Siapa yang bilang cemburu enggak alkitabiah? Yang ketiga nih, selalu ada yang ketiga. Siapa yang bingung? Angkat tangan. It's okay, yuk kita jujur yuk. Katanya generasi zaman sekarang generasi yang mau real. Siapa yang bingung apakah cemburu itu alkitabiah atau enggak? Ayo angkat tangan. Saya akan jelaskan saudara. Ya, di dalam bahasa aslinya kata-katanya semestinya bukan cemburu tetapi envy. Saudara nanti bisa, karena sekarang kan zamannya aplikasi. Saudara bisa masuk ke Alkitab yang berbasis aplikasi misalnya kayak YouVersion. Saudara bisa lihat di dalam KJV. Bukan KGC ya. KJV, King James Version. Di sana kan tertulis love is not envy atau does not envy. Berarti bukan jealous seharusnya. Tetapi iri hati. Jadi di sini ada mistranslation, kesalahan terjemahan dari LHI yang mengatakan seharusnya bukan kasih itu tidak cemburu, tetapi harusnya kasih itu tidak iri hati. Sekarang pertanyaannya, apakah kalau kita cemburu dengan pasangan hidup kita, dengan pacar kita, dengan orang tua kita yang terlalu sibuk bekerja, nggak pernah ngurusin anak-anaknya, atau anak-anak kalian yang orang tuamu cemburu karena lo lebih sibuk dengan teman lo dan nggak pernah ingat pulang? Bahwa ternyata itu dikatakan oleh firman Tuhan, ingat ya, kita ini dicipta dalam rupa dan gambarnya Tuhan. Ada amin? Dan Tuhan berkata, aku adalah Allah pencemburu. Jadi kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu, jangan heran bahwa cemburu itu adalah alkitabiah. Bisa nangkep? Bedakan
antara cemburu dengan posesif itu dua hal yang berbeda. Iri hati itu maksudnya bagaimana? Saudara melihat temanmu, dia lebih kaya, lebih sukses, rumahnya lebih bagus, motornya lebih gede cc-nya. Ya, kemudian saudara pakai handphonenya terbaru. Saudara ya, dan kemudian saudara lakukan sesuatu untuk supaya dia jadi rugi. Supaya saudara lebih hebat, followermu lebih banyak. Itu namanya iri, itu bukan cemburu. Iri hati dapat mencelakai orang lain. Tetapi cemburu itu adalah karena kasih. Dan kalau saudara yang saya kasih contoh berhubungan suami istri. Pak Anton dengan istrinya, Pak Hendra dengan istrinya, saya dengan istri saya. Kalau istri kita, istri saya didekati oleh seorang laki-laki lain. Entah teman dekatnya, kemudian WA-an sampai malam. Cekikian sendiri. Gitu saudara. Jadi ini yang kita mesti mengerti. Kecemburuan dengan iri hati adalah berbeda-beda. Makanya inilah daripada batasan itu tidak sombong, tidak melakukan yang tidak baik. Dan kesanggupannya adalah menutupi segala sesuatu. Paham gak? Amin ya saudara ya. Inilah definisi daripada kasih itu. Mari kita lihat poin yang keempat. Ya, saya harus cepat nih saudara karena pemain musiknya udah naik. Itu kodenya tadi katanya. Betul ya. Nomor 4. Kita lihat yuk kesempurnaan kasih. Ayat 8. Sampai dengan 12. Kasih enggak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Mari saudara kita mengerti bahwa marilah kita memiliki pemahaman bahwa yang kita mengerti itu belum sempurna kok. Termasuk pengertianmu tentang kasih, pengertian saya tentang kasih. Kalau hari ini kita bisa belajar tentang Tuhan Yesus, itu masih ada begitu banyak dimensi yang kita nggak mengerti. Makanya jangan mau dibodohin oleh suatu kondisi yang dengan cepat mengatakan Tuhan nggak peduli kok sama lu. Itu bohong saudara. Orang tua lu nggak peduli kok sama lu. Suami lu nggak peduli kok sama lu. Bohong saudara. Karena apa? Makanya dikatakan oleh firman Tuhan ayat 11 nih. Inilah kesempurnaan itu saudara. Dikatakan apa di ayat 11 ini? Bahwa ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ketika saudara encounter kasih daripada Yesus, tiba-tiba ada pengertian yang baru. Saudara mau menjadi orang yang lebih dewasa. Saudara dulu yang mungkin pacarannya tadi kelas model Oyo tadi. Kemudian saudara mulai berkata, kita nggak boleh lagi pacaran model kayak gini. Kalau ditanya, kenapa bang? Gitu. Karena aku mengasihimu. Dan aku mau kamu jadi nantinya suami istriku yang baik. Aku harus mulai sekarang belajar untuk menghargai kamu. Kan keren itu saudara. Ada amin gak? Haleluya. Makanya saudara, kalau kasih yang sempurna itu datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus melawat kehidupan saudara, maka engkau yang kanak-kanak akan meninggalkan kanak-kanakmu. Engkau akan menjadi orang yang lebih dewasa. Dan bahkan engkau akan tahu ada prioritas kehidupan yang Tuhan mau. Yang percaya katakan amin. Siapa yang mau mendapatkan kasih itu daripada Tuhan Yesus Kristus? Haleluya. Gak banyak saudara. Haleluya. Gak apa-apa, it's okay. Saya berdoa biarlah walaupun kau angkat tangan setengah tiang, tetapi saya berdoa biarlah Roh Kudus akan melawat kehidupan saudara. Nanti malam sebelum kau tidur, ketika misalnya saudara mau ada perbuatan-perbuatan yang lain yang tidak baik, saya berdoa biarlah Roh Kudus itu tidak menghakimi saudara. Tetapi the still small voice itu akan ngomong kepada hatimu, aku mencintaimu. Jangan lakukan itu. Aku punya rencana yang besar buat kamu. Poin yang terakhir. Kasih adalah yang terbesar. Di dalam iman, di dalam harap, di dalam kasih. Ini bedanya apa sih Pastor Daniel? Iman tuh gini saudara, secara mudah ya. Hari ini saudara telah menerima firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan tidak cuman boleh. Iya. Grace. Tetapi ada certain amount of larangan. Dan sebaliknya firman Tuhan gak cuma larangan doang. Tetapi ada perintah. Ada permintaan Tuhan untuk kita lakukan. Dan kita tahu bahwa permintaan Tuhan untuk kita lakukan gak mudah.
Berubah menjadi orang yang lebih baik. Berhenti untuk menjadi pecandu narkoba. Berhenti dari ngelihat pornografi. Kan gak mudah ini saudara. Orang yang sudah kecanduan, sudah terikat, bagaimana bisa lepas daripada kecanduannya. Dengan kekuatan dan daya upaya sendiri, saya bisa katakan tidak mungkin bisa. Tetapi ketika engkau percaya bahwa firman Tuhan mengatakan, kamu itu ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu, sudah mati, ditebus dengan darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka kamu sekarang adalah ciptaan yang baru. Maka saudara akan memutuskan, aku akan mengambil iman ini. Dan aku akan tinggalkan narkobaku. Itu iman. Haleluya. Dan kalau pacarmu mengatakan, lu udah nggak cinta lagi sama gua, lu udah nggak mau lagi, lu nggak boleh lagi gua masuk ke kamar kos lu. Dan saudara, kalau pacarmu mengatakan, kalau berarti lu nggak cinta sama gua. Dan saudara bisa berkata, aku mau masa depanku lebih baik. Karena hari ini aku menerima janji Tuhan, bahwa aku diciptakan dalam rupa dan gambarnya. Aku adalah biji matanya Tuhan. Berarti kalau lu nggak menghargai gua, aku siap untuk memutuskan kamu. Artinya saudara membangun pengharapan dengan benar. Dan yang ketiga, di antara segala-galanya. Kalau saudara sudah punya iman, saudara punya pengharapan. Tetapi saudara tidak mempunyai kasih. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan sia-sia. Ada kasih daripada surga yang mau melawat kehidupan saudara pada hari ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Siapa mau dapat kasih daripada Tuhan? Siapa mau menghidupi kasih Tuhan? Siapa yang percaya bahwa hari ini, malam ini, Tuhan ngomong sesuatu kepada saudara? Boleh lihat tangannya? Mari kita bangkit berdiri.